artinya itu adalah perjalanan yang sulit, kan gitu maksudnya. Ini segi istilah, manakib itu adalah suatu amalan atau dzikir yang biasa dilakukan oleh seseorang. Lah rata-rata ngertine wong manakib itu mung Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak manakib suro, anak manakib kubro, ngono biasane kan gitu. Ya, yang rata-rata ya. Ya, rata-rata yang dilakukan orang itu begitu. Jadi itu kebiasaan, amalan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sifat perilaku seseorang. Ning manakib itu bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, zaman sahabat itu sudah banyak sekali. Ya. Nah itu sendiri-sendiri. Lah nek pengen ngerti kuwi nang yang kitab hadis Jami'us Shahih sing jilid 5 kira-kira sepertiga bagian akhir isine manakib tok kuwi. Iya. Nah, manakib sendiri di situ manakibnya si A, manakibnya si B, si C dan seterusnya dari sahabat-sahabat itu. Makanya jadi kita sendiri itu kalau punya mungkin setiap orang kan punya pilihan-pilihan amalan. Yeah. Dan itu kita dawamkan atau kita rutinkan, itu ya menjadi manakib kita sendiri. Gitu. Nggawe formula sendiri. Nggawe formula sendiri. Tidak harus formulanya si A, si B dan seterusnya. Intinya di situ kan suatu usaha pendekatan diri ke atas. Pendekatan diri ke atas. Karena Nabi itu ketika ditanya ayo ngamalin ahabbillallah, yaitu jawabnya Kanjeng Nabi beda-beda karena yang bertanya beda. Dan karena Nabi kita itu adalah fatonah. Fatonah ini wong Jawa ngarani limpat, ngerti saurungan winarah ngono kae. Pertanyaan si A, si B, si C itu dijawab sesuai dengan keberadaan diri atau mentalnya masing-masing, kekurangannya masing-masing. Ngerti sadurunge winarah, orang diwarai wis ngerti. Makanya teko opo dijawab opo, enggak bakalan sama berarti pertanyaannya. Pertanyaannya padahal sama tapi jawabannya enggak sama. Jadi ayo ngamalin ahabbillallah, pertanyaannya jawabnya salah satu birrul walidain. Karena Nabi tahu yang tanya itu dengan orang tuanya nggak bagus. Terus ada sahabat lain bertanya, pertanyaannya sama, jawabnya Nabi apa? Kullu ngamalin adwa muha wa ingkola. Semua amalan perbuatan yang bagus, yang rutin, walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit tapi rutin, karena tahu Kanjeng Nabi tahu bahwa yang tanya itu orangnya dong-dongan. Kalau sedang itu koyok-koyok, wah hampir semalam dipakai untuk dikir terus, tapi satu saat blas. Itu namanya tidak rutin. Nah itu dijawab adwa muha wa ingkola.
Nah, ini dasar hadisnya. Ya, terus dikembangkan dengan bahasa manakib, itu adalah amalan yang biasa dilakukan oleh seseorang. Ya. Tentunya sesuai dengan niat dan problemanya masing-masing gitu. Tapi lebih mantepnya lagi atau afdolnya lagi dari teman-teman juga harus paham. Paling enggak ya yes, belajar ilmu alat lah ben ngerti bahwa iki ini. Jadi kesannya gak horor, gak misteri, gak goib terus aja kan gitu. Kesannya kan larinya ke situ arahnya itu. Jadi ditinjak lanjuti dari bahasa sendiri. Makanya kan ilmu alat penting kan di sini. Nah, sekarang ini ibarat petani suka sawah yang luas. Turjane yo punya luas tur loh. Ya. Air mendukung namanya. Tapi enggak punya alat sama sekali. Ngerjake yo ora duwe duit, arep macul yo ora duwe pacul. Arep jegoli yo ora duwe lencek. Ya. Padahal lah kalau berhektar-hektar hanya datang seorang diri tanpa membawa alat sama sekali, Ya. atau alatnya sangat minim, apa kira-kira bisa menghasilkan sesuai harapan? Itu pertanyaannya. Memang ada pendapat yang rancu, apa gunane? Itu kan bukan Quran, itu kan bukan hadis. Ya. Dia tidak paham ilmu itu diciptakan karena menggali dari Al-Quran. Ya. Tentunya ada Al-Quran, pasti ada ilmu untuk memahaminya. Ada hadis ya ada ilmu hadisnya. Ya. Pasti kan seperti itu. Nahwu itu bukan Quran. Ya. Maka itu tidak penting. Karena sekarang sudah ada terjemahan komplit. Ya, artinya yang katanya yang salah seorang nggak mau dibilang taklid, Ya. tapi secara tidak langsung dia itu tokoh taklid karena hanya mengandalkan yang sudah ada, dan yang sudah ada itu juga hasil usaha seseorang. Ya. Saya juga sering itu kadang dipameri bahwa ini karangan Profesor Doktor siapa. Dan aku jawab, aku bukan haluan Profesor Doktor, kita haluan Nabil Umiyyi. Ya. Karena kita haluan Nabil Umiyyi, adanya Al-Quran itu ya tulisannya Arab, Ya. hadis itu yang asli ya Arab, ya renek bahasa Indonesia nih. Ya. Nah, itu otomatis kita butuh alat untuk bisa memahami Benar, itu. ya. Di antaranya nahwu, sorof, bahasa Arab itu dasar. Dasar. Itu baru dasar. Ya. Ini wis lumayan. Ya. Soalnya setiap bahasa apapun itu ada namanya kesusastraan. Ya. Arab sendiri juga ada sastra. Dan Al-Quran itu sastra yang sangat tinggi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Orang Arab yang ahli puisi, kalau sana mengatakannya itu ahli syair, itu saja tidak bisa membuat syair dia itu seperti ayat Al-Quran, nggak bisa. Orang Arab sendiri, Arab Badui ya, Arab Badui sendiri yang sudah kaya-kaya tentunya, itu malah nyuruh orang TKI di sana ya, rata-rata ya, untuk ngajarin orang tuanya Ya, itu yang membaca. Itu yang ada kesadaran agama. Ya. Yang tidak begitu ada kesadaran agama juga banyak, nggak bisa baca tulis.
Tapi ya pinter lah bahasa Arab, memang bahasanya sendiri. Ya. Sing penting bisa komunikasi. Ya. Takutnya ini kalau yang awam-awam ini nek seperti ini nanti takutnya arahnya makin ke sini kita kan banyak sekali nongol-nongol habaib. Iya. Ini akibat dari sini nih. Akibat dari itu, dari ketidakfahaman tadi. Coba belajar sinau ilmu alat ben ngerti. Oh. Ya. Jadi gini. Nabi sendiri di dalam menentukan sebuah pilihan jodoh umpamanya itu bahasanya bukan berdasarkan silsilah, Ya. tapi berdasarkan nasab. Nasab itu tidak mesti termasuk dalam silsilah gitu loh. Ya. Kalau nasab itu lebih ke ilmu barangkali. Ya, lebih ke ilmu, mewarisi sifat, mewarisi apa itu kepatuhan, mewarisi ya apa ya? Keimanan, keyakinan, segalanya mewarisi terhadap terhadap yang diikuti. Beda dengan silsilah. Dengan silsilah. Kalau dasarnya silsilah, lah Kan'an sendiri bagaimana? Ya. Kan'an anaknya Nabi Nuh itu ya sing dilepui. Ya. Nah, sip. Duduk. Oke, sip. Itu kalau dasarnya silsilah. Bahkan dalam ilmu faraid atau pembagian warisan, sekalipun itu silsilahnya anaknya sekalipun, kalau itu beda keimanan, dia akan terputus gitu. Padahal silsilah C anak itu. Nah, ini cik anak. Lelepnya. Nah, sekarang banyak yang mengaku habaib itu katanya keturunan Nabi, karena jaminannya kalau keturunan Nabi itu begini begitu dan seterusnya. Ya. Ya, kalau dasarnya itu mosok Gusti Allah hapus-hapus nih. Orang itu kan akan ditentukan oleh tingkat ketakwaan masing-masing. Ya. Sedangkan ketakwaan itu yang tahu, yurinya hanya Allah sendiri. Ya. Manusia hanya bisa melihat kelihatannya, Ya. bukan sebenarnya. Kelihatan zahirnya seperti itu. Padahal namanya zahir itu bisa diprogram. Umpamanya sholatnya sok khusyuk, tapi khusyuk betul itu enggak tahu. Yang tahu yang melakukan dengan Tuhannya sana. Ya. Nah, kalau manakib, banyak orang hafal manakib. Ya. Tapi manakib itu maca ngene ben ngene dan seterusnya. Ya. Tapi itu kelihatan lebih bukan panggilan jiwanya. Lebih ke kebiasaan walaupun apal. Ya. Kalau bukan minatnya sendiri, itu kan ya sekedar apal. Ya. Nah, sip. Nah, oke. Waalaikumsalam. Sip. Rijal.
Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau saya tidak merendahkan, tidak menyepelekan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi bisakah orang yang melakukan itu seperti rasa yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tahu dia membaca begini itu maksudnya bagaimana, dia tahu. Harusnya kita lebih tahu juga tentang siapa yang bikin ini. Nah, oh sing gawe Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau? Tukang opo sih? Ahli opo sih? Kan gitu. Rata-rata jawabnya dia itu adalah Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Wali sendiri itu yurinya bukan manusia. Yurinya ya Allah sendiri yang tahu. Kalau orang lain ya hanya melihat apa itu mungkin tanda-tanda sifat-sifatnya, tapi yang kelihatan ya, kelihatannya ini ya, bisanya hanya begitu, kira-kira juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya melakukan apa saja itu ya berusaha tahu lah, berusaha paham. Kalau paham nanti tidak ada fanatisme, nggak ada. Justru kita akan, walaupun itu mengikuti itu, mungkin sekali kita akan menyisipkan keinginan-keinginan kita sendiri. Karena bahaya di dalam fanatis itu kan bahaya. Ya. Kalau akidah itu memang harus fanatik, akidah itu. Karena itu menyangkut masalah keimanan itu tidak bisa ditawar. Tetapi kalau itu menyangkut masalah perbuatan penampilannya itu Allah sendiri memberikan apa ya, rambu-rambu. Itu pertama memang bil hikmah, dengan ilmu pengetahuan, artinya jangan cinta buta atau benci buta. Soalnya nanti kalau cinta buta itu seakan-akan menganggap yang lain yang nggak sama dengan itu nggak ada nilainya, seakan-akan begitu. Nah itu salah. Atau sebaliknya, yang nggak suka melakukan itu bukan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu hanya syariat kok. Itu termasuk budaya Islam, bukan syariat Islam. Karena itu sudah menyangkut pilihan-pilihan seseorang. Itu perilaku seseorang. Dia sudah jauh sekali ya di zaman para sahabat ya itu ya. Sudah kesini jauh ya. Udah jauh. Tapi wis ngisore meleh ngisore nah. Jadi enake nanti takutnya itu membanggakan wong sekti, ibaratnya gitulah. Ya memang ada jasanya, pasti ada lah. Lu banyak jasanya, jasa di bidang perilaku tertentu itu banyak. Terutama itu yang menyangkut masalah sufi atau menjernihkan diri. Itu dia memang memilih jalan itu gitu.
Jadi itu termasuk hadratul Islam atau saqafatul Islam, bukan syariat Islam. Ya. Itu tidak wajib, sunnah saja juga enggak, tetapi bisa mempunyai nilai sunnah. Ya. Tapi banyak yang bisa menjadi makruh atau haram karena apa? Karena pemahaman dan penilaian yang keliru. Ya. Kelirunya yaitu tidak berdasarkan keilmuan, hanya butuh seneng gitu. Ya. Jadi nek mung butuh seneng itu benarnya nanti kebetulan. Andaikan benar itu kebetulan, Ya. mau salah wi lumrah karena memang nggak ngerti. Gitu. Kalau saya selalu mendasar pada wahyu pertama turun, Allah saja memilihkan ayat Al-Quran yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu menyangkut hal-hal yang bersifat ilmu. Ya. Jadi membaca di situ bukan membaca tulisan, tapi membaca ayat. Ayat itu bukan hanya yang ada dalam Al-Quran, hadis, bukan. Itu namanya ayat malfud, namanya yang tertulis, yang sudah tertulis itu. Ya. Yang belum dan tidak tertulis itu ayat yang malfud, walah itu jutaan mungkin miliaran lagi yang lainnya. Ya. Sampai Nabi mengembarkan itu, bukan Nabi ya, itu malah Allah itu dalam Al-Quran. Andaikan ayat Allah itu ditulis semua, Ya. lautan dijadikan tinta, batang-batang pohon itu jadikan kolamnya, Ya. atau pulpennya, terus dilipatkan 7 kali, 7 lautan yang ada, itu lautan sudah kering, ayat Allah masih tersisa, belum tertulis. Artinya banyak sekali ayat-ayat yang malhut, yang tidak tertulis itu. Nah, terus ayat itu sendiri apa? Ayat itu menyangkut hal yang belum terjadi, namanya gejala. Kalau sudah terjadi, itu namanya bayinat atau bukti, gitu. Itu yang bersifat konkret atau bisa dilihat orang. Banyak juga yang di situ berisikan tentang konsep. Ya. Banyak orang kok yang mengatakan bahwa ayat itu ya Quran, hadisku ya ayat. Enggak, banyak sekali. Ya, itu suruh Iqra, suruh mempelajari. Mempelajari itu salah satunya adalah membaca kalau bentuknya tulisan. Ya. Dan kalau bentuknya suara, masa akan dilihat siapa yang roh suara. Sedangkan wahyu sendiri turun itu adalah berbentuk suara. Okay. Dan waktu itu Kanjeng Nabi ya belum bisa apa maneh kok maca kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi sendiri dan Nabi korek, saya nggak bisa baca kan gitu. Ya. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ya. Itu pun sampai sekarang banyak rahasia-rahasia yang belum banyak dimengerti orang. Ya. Karena perintahnya di situ kan Iqra berarti kan amar. Ya. Amar berarti perintah. Ya.
perintah harusnya kan dilakukan. Lagi lek meraktekke piye? Nah, itu ambak-ambak wi ya urung karane sangger ustaz iso nyauri ya urung karuan. Habib sendiri juga belum semuanya jaminan bisa jawab. Iya. Lek meraktekne piye? Iya, itu fi'il amar itu. Iya. Itu. Jenenge perintah kan Iya. kudu dilaksanakan, dikerjakan kan gitu. Ya. Andekan itu bentuk suara saja, bagaimana cara melaksanakannya? Ya. Nah, itu kan ya nanti yang sudah paham walaupun sebagian Ya. itu nanti ya Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya. Nah, itu. Terus apa itu tok? Ya. Nah, terus kalau dikejar begitu nanti ya mikir lagi. Jadi sekaligus ada yang tidak bisa, Ya. ada yang bisa, paling nanti ya itu. Padahal enggak, itu banyak hal. Membaca dengan nama Tuhan. Ya, dengan nama Tuhanmu yang melakukan, yang menciptakan. Ya. Tidak meraktek ini piye, itu belum mesti orang ahli ceramah itu juga bisa menjawab, itu juga belum tentu. Orang yang menjawab Bismillahirrahmanirrahim sendiri pasti B-nya itu, Ya, cara ngartikan B dalam Bismillah itu juga banyak ya rancu nanti di situ kan. ya. Pokoknya setiap yang saya dengar di mana-mana neng pondok ngendi-ngendi sing wis tak ngerteni, Ya. ya sing sekolahan, sing tidak, sing sanawi saanurune semuanya Ya. hampir setiap itu diartikan dengan, Ya. padahal enggak, itu banyak sekali artinya. Ada yang enggak punya arti barang. Ya. Dengan menyebut sektiman. Nah, kalau dengan menyebut, kalau diartikan dengan menyebut nama Allah, menyebutnya mana? Tidak ada di situ. Ya. Kalau itu diartikan dengan menyebut nama Allah, apakah Allah itu hanya untuk sebut-sebutan? Ya. Pertanyaannya. Jadi B itu ada yang berarti dengan, itu hanya yang berkaitan dengan alat. Ya. Contoh, mencangkul dengan cangkul. Cangkul, ya. Berarti cangkul itu alat. Alat. Ya. Saya membersihkan halaman dengan sapu, berarti sapu itu alat. Alat. Ya. Nah, dengan ini pakai B. Ya. Kalau istilah kitab namanya bak isti'anah. Bak isti'anah itu adalah bak yang berarti dengan. Ya. Dan itu pasti berhubungan dengan alat. Kalau dalam Al-Quran, idrib bingaso kal hajar. Ya. Ya itu. Pukullah batu itu dengan tongkat. Tongkat kamu. Tongkat kamu. Nabi Musa itu ya. Ya. Berarti tongkat itu alat. Ya. Lah kalau bismillah B-nya diartikan dengan, Apa Gusti Allah kuwi alat? ya, apa Gusti Allah padha karo arit, ikra, saenturune. Wong Allah itu yang punya segala-galanya, Iya. yang menciptakan segala-galanya. Jadi B itu ada yang berarti, kalau itu B yang berarti dengan, ada B yang artinya sebab. Ya. Namanya bak sababiyah. Tidak bisa diartikan dengan B itu nanti. Ya.
Ada lagi bak ziyadah, itu nggak perlu diartikan karena itu hanya pemanis kata. Ya. Hanya pemanis kata. Dan itu semua ada contohnya semua di Ada Al-Quran. dalam Al-Quran. Contohnya wa kafa billahi wakila. Ya. Itu artinya Allah itu cukup mewakili. Ya. Bukan dengan Allah. Nah, dengan Allah, Allah jadi alat lagi nanti. Ya. Ini yang saya simak di terjemahan-terjemahan ya yang ada aja. Departemen Agama lah ya. Terjemahan itu semuanya artinya tetap dengan kan di situ. Ya. Saya kira amantu billah. Ya. Apa saya percaya dengan Allah? Jadi kalau diartikan dengan Allah, apa wong kuwi runtung-runtung percaya ngono. Dengan Allah terus percaya yang sapa urusan. Ya. Ba'sa babillah. Ya, itu amantu billah itu binya artinya ilah. Ya. Ke artinya ke. Ya. Amantu billah, saya beriman kepada Ya. Allah, kan begitu. Ada juga bi itu artinya di. Ya. Di saja menunjukkan tempat. Kalau itu berhubungan dengan nama tempat. Ya. Kalau Al-Quran bahasanya bibak kata itu di Mekah, bukan dengan Mekah.